Indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran Indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si_Kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold. Kasus kopi sianida Yang dikabarkan berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jeruji besi. Dilansir dari akun Instagram @rumpigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus dalam kopi sianida surat tersebut Jessica Wongso menuliskan ungkapan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabatnya Tami di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Ayo hilangin malas-malasannya. Keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, Jessica juga merasa bahagia karena Tami mendapatkan pekerjaan karena perbincangan pada dirinya. Hotman Paris Jessica kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun 2016 Wow, jadi kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di Warta grup Kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuannya unggahan waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, mengatakan kata bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dalam Kumala kondisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak aja, ada boleh prinsip dilampirkan beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam biar kasus berubah. tersebut.
Di sini di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget sangat lemah fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya, dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris nanti di aku Eropa usahain dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya artinya terhadap media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kami Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. cyanida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka tulis memeriksa gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica langsung ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Yang gelas aku wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku nggak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala malam Wongso ini, tapi di yang meja care yang malah sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau karena terlambat menurutnya tergantung kerjaan dan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. cyanida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus aku buatin ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi cyanida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus kopi Menghadirkan cyanida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna,
Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Ice Cold di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV
yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjo Widayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi cyanida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa cyanida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan, ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao.
Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna, dikabarkan singgung berulang bukti telak tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga Paris beredar surat turut Jessica Wongso mengomentari di balik viralnya jersey kasus besi. kopi Dilansir dari sianida akun Jessica Instagram Wongso @rompigosip yang kembali Senin ramai 9 Oktober diperbincangkan. 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan kembali ungkapan terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya. Wayan Mirna Terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya menjadi sepatunya. perhatian Aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Pas kok Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso dari juga. penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malasannya. menuangkan keraguan-keraguannya Buka surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuannya unggahan waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tak hanya itu sanksi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampirin beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di divonis sini. Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih identitas ragu-ragu. kamu itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkasnya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam dan terima berapa kasih kepada racun keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bangun ini, Wongso tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan dan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi sianida Mirna, singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal sianida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak warta kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun.
Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli.
Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya.
Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap, harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer, juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si_Kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Yang Mirna dikabarkan sehingga berulang bukti telah tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jersey besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi surat sianida tersebut Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan kembali terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya kembali Tami mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya, Wayan Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di Warta grup Kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna meminta aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampirin beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu untuk momen yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkasnya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari mendeteksi sibuk bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Hotman Tami. Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih kepada racun keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris tangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi dibuat tapi buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan aku waktu nggak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian di Kumala momen Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso.
Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal sianida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sangsi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebab bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri
memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi cyanida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Semi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena cyanida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena cyanida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi cyanida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi cyanida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Kofi and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang?
Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold. Kejanggalan kasus kopi sianida Yang dikabarkan berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jeruji besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabatnya Tami di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu utama dan Wayan lainnya, Mirna terima Salihin saran aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat skena. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malas menuangkan saja. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun pada Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan ya unggahan waktu tersebut, aku udah Hotman Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sanksi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dalam Kumala kondisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin.
Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip beyond dilampirin sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu untuk momen tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget, sangat lemah fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya, dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di divonis sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas ragu-ragu. kamu itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Mau kasih? seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. cyanida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris menduga ditangkap. bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku nggak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bawain ini, Wongso tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil dan tugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. cyanida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buatin ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi cyanida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus kopi Menghadirkan cyanida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik
publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Ice Cold di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV
yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjo Widayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi cyanida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa cyanida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao.
Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna dikabarkan singgung berulang bukti telak tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga Paris beredar surat turut Jessica Wongso mengomentari di balik viralnya jersey kasus besi. kopi Dilansir dari sianida akun Jessica Instagram Wongso @rompikosip yang kembali Senin ramai 9 Oktober diperbincangkan. 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi surat sianida tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan kembali ungkapan terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix kembali sahabatnya, Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya, Wayan Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Pas kau Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso dari juga. penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai dirinya. Instagramnya, Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna meminta aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tak hanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak aja, ada boleh prinsip dilampirkan beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih identitas ragu-ragu. kamu itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkasnya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih kepada racun keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala malam Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan dan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Kejanggalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi sianida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak warta kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sangsi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun.
Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli.
Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stepani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya.
Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap, harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer, juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si_Kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna dikabarkan singgung berulang bukti telah tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jersey besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi surat sianida tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan kembali terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya. Wayan Mirna Terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget ya, juga menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di Warta grup Kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan ya unggahan waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampirkan beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu untuk momen yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya Pasalnya, sama kata berita Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi dibuat tapi buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan aku waktu gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala malam Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso.
Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal cyanida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sangsi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebab bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi cyanida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri
memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi cyanida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Subi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena cyanida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena cyanida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi cyanida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi cyanida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Kofi and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang?
Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold. Kasus kopi sianida Yang dikabarkan berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hingga beredar surat Jessica Wongso di balik jeruji besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus dalam kopi sianida surat tersebut Jessica Wongso menuliskan ungkapan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabatnya Tami di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu utama dan wayan lainnya, Mirna terima Salihin aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malas menuangkan saja. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun pada Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, 2016 jadi kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuannya unggahan waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan Jessica. bahwa dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dalam Kumala kondisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan wayan Mirna penjara. Salihin.
Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip beyond dilampirin sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu untuk momen tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget, sangat lemah fotonya di dan print hanya buat berpedoman aku ya, dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya, Amerika don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih rutinitas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kami Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. cyanida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Yang gelas aku wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku nggak kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bawain Wongso ini, tapi di yang meja care yang malah sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 Paris sore bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. cyanida Soal dimasukkan pas ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buatin ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi cyanida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus kopi Menghadirkan cyanida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik
publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Ice Cold di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV
yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjo Widayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi cyanida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa cyanida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan, ada yang numpang di kasus ini. Jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao.
Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_si_kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna dikabarkan sehingga berulang bukti telak tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga Paris beredar surat turut Jessica Wongso mengomentari di balik viralnya jersey kasus besi. kopi Dilansir dari sianida akun Jessica Instagram Wongso @rompigosip yang kembali Senin ramai 9 Oktober diperbincangkan. 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan kembali ungkapan jadi terima kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya, Wayan Mirna terima Salihin saran aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Pas kok Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso dari juga. penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna Aku meminta ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tak hanya itu sanksi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampirin beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di mana sudah kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih rutinitas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih kepada racun keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bangun ini, Wongso tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil dan tugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang, viralnya kasus menghadirkan kopi sianida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak warta kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun.
Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli.
Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya.
Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap, harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer, juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_si_kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Yang Mirna dikabarkan singgung berulang bukti telah tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jersey besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi surat sianida tersebut Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan kembali terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabat kembali Tami mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya, Wayan Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malas saja. Bukan keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. dapat pekerjaan gara-gara Pihak kenal di Warta grup Kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna meminta aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dalam Kumala kondisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu kata mau kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampirkan beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso. Rajin Apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu, itu ada hobi yang lain sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkasnya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari mendeteksi sibuk bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Hotman Tami. Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih kepada racun keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama Paris kali menduga tangkap. bahwa You're so keterangan kind, saksi dibuat-buat, tapi tenang aja, sehingga benar pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian di Kumala momen Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam 5 Hotman sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau karena terlambat menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besoknya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Kejanggalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso.
Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal sianida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sangsi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebab bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agus Triono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agus Triono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri
memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi cyanida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Sami Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena cyanida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena cyanida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi cyanida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder, Kofi and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi cyanida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder, Kofi and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder, Kofi and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang?
Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stephanie, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold. Kasus kopi sianida Yang dikabarkan berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jeruji besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabatnya Tami di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya Wayan Mirna terima surat Salihin aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malas menuangkan saja. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun pada Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun 2016 Wow, jadi kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna aku meminta ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan ya unggahan waktu tersebut, aku udah Hotman Paris bebas, kata mengatakan bahwa Jessica. dari dulu ia sudah Tanya itu sanksi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin.
Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip beyond dilampirin sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget, sangat lemah fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya, dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku Eropa usahain dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih rutinitas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Mongkos ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. cyanida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam berterima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku wayan Mirna bersyukur banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala malam Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 Paris sore bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil dan tugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. cyanida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya, gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buatin ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi cyanida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus kopi Menghadirkan cyanida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut.
Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agus Triono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agus Triono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Ice Cold di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen.
Terpatahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mina Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mina Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan.
Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan, ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si Kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna dikabarkan singgung berulang bukti telah tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga Paris beredar surat turut Jessica Wongso mengomentari di balik viralnya jersey kasus besi. kopi Dilansir dari sianida akun Jessica Instagram Wongso @rompigosip yang kembali Senin ramai 9 Oktober diperbincangkan. 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan kembali ungkapan terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu utama dan Wayan lainnya, Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Mas kok Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso dari juga. penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna meminta Aku ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman-teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuannya unggahan waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan Jessica. bahwa dari dulu ia sudah Tanya itu sanksi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dalam Kumala kondisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampiri beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di divonis sini. Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih identitas ragu-ragu. kamu itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkasnya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya Pasalnya, sama kata berita Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru Hotman pertama kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala belakangan ini, Wongso tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau karena terlambat menurutnya tergantung kerjaan dan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Kejanggalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal sianida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak warta kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim.
Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso.
Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah.
Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap, harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si_Kucing pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Escape. Kejanggalan kasus kopi sianida Yang dikabarkan Mirna berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jersey besi. Dilansir dari akun Instagram @rompikosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi surat sianida tersebut Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan kembali terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, mengusutnya. di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya, Wayan Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya, menjadi sepatunya perhatian aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Pas kok Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malas menuangkan saja. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di Warta grup Kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna aku meminta ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan Jessica. bahwa dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip dilampiri beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu untuk momen yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di sini. divonis Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso. Rajin Apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu, itu ada hobi yang lain sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Mungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari mendeteksi sibuk bantuin racun sianida petugas. diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi dibuat tapi buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan aku waktu gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bawa ini, Wongso tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya, oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya.
Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Janggalan kasus kopi sianida Mirna, singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang, viralnya kasus menghadirkan kopi sianida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebab bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agus Triono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agus Triono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso.
Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi cyanida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena cyanida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena cyanida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena cyanida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi cyanida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi cyanida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Kofi and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus cyanida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh cyanida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus cyanida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang.
Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan ada yang numpang di kasus ini, jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold. Kejanggalan kasus kopi sianida Yang dikabarkan berulang tahun ke-35 tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga beredar Paris surat Jessica Wongso di balik jeruji besi. Dilansir dari akun Instagram @rompigosip Senin 9 Oktober 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabatnya Tami di hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya Wayan Mirna terima Salihin saran aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya menjadi sepatunya. perhatian Aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Masker Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso juga. dari penjara. Ayo Hotman hilangin Paris malas-malas menuangkan saja. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun pada Instagramnya, dirinya. Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, 2016 jadi kamu silam. dapat kerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool, guna aku meminta ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik.
Nanti kita semua Dalam ketemuannya unggahan waktu tersebut, aku udah Hotman Paris bebas, kata mengatakan Jessica. bahwa dari dulu ia sudah Tak hanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak ada aja, boleh prinsip beyond dilampirin sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim ke kasus rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget, sangat lemah fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya, dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya, Amerika don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak kok bisa di divonis sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan, halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas ragu-ragu. kamu itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Mongkos ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya artinya terhadap media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan-bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kami Kumala jangan Wongso. terlalu percaya Pasalnya, sama berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. cyanida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan Mirna bersyukur banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku nggak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala bawain Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Iya, oleh jam Hotman 5 Paris sore bisa diprotes lebih keras, awal atau terlambat karena menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. cyanida Soal pas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus, aku buatin ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Jangkalan kasus kopi cyanida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus kopi Menghadirkan cyanida lokal Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi cyanida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi cyanida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak Warta Kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun cyanida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun cyanida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut.
Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agus Triono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agus Triono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Ice Cold di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen.
Terpatahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mina Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mina Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada peristiwa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Salah satu keterangan yang diharapkan dari Abimanyu adalah memastikan rekaman tersebut nyata atau dimanipulasi. Potongan keterangan Abimanyu menjadi pembicaraan publik setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Asti Kristi. Abimanyu curiga akan gerak-gerik orang-orang di sekitar Jessica pada rekaman CCTV tersebut. Saat Jessica menggaruk-garuk pahanya, menurut Abimanyu, orang-orang di sekelilingnya juga melakukan gerakan berulang-ulang. Melihat itu, Abimanyu meragukan adanya gerakan tangan Jessica yang berulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang, kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun, kata Abimanyu. Abimanyu beranggapan bahwa gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Karena itu, ia langsung menduga kuat bahwa rekaman CCTV tersebut rekayasa. Pria indigo ini kuak motif kematian Mirna bak lingkaran setan, harta dan kekuasaan jadi dalang. Setelah Wirang Birawa, kini giliran indigo Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso, sahabat Mirna, menjadi terpidana pada 2016 silam. Kini setelah dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus ini kembali jadi buah bibir netizen. Tidak sedikit netizen yang curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stefani, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa sianida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang ditemukan. Dari kejadian-kejadian karena ini menggunakan unsur kimia ya kalau kita lihat. Dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya. Mudah sekali bereaksi. Yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus berada di ruang asap. Harus menggunakan APD dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera. Seharusnya harus ada luka bakar atau apa itu. Dan akan terasa ini orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer. Juga jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop ujarnya panjang lebar. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tak cukup sampai situ saja, menurut Om Hao, ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya, kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan.
Gak usah jauh-jauh, gak usah tanya, dan motifnya juga tentang harta dan kekuasaan. Tapi buruknya kehilafan, ada yang numpang di kasus ini. Jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai muter kayak lingkaran setan aja, ujar Om Hao. Postingan yang diunggah kembali oleh akun TikTok Jenderal_Si pada Sabtu 21 Oktober 2023, banyak netizen yang mulai berpendapat soal kasus Mirna. Ultah ke-35 tahun beredar isi surat Jessica Wongso untuk sahabat. Badai pasti berlalu. Sosok Jessica Kumala Wongso hingga kini masih disorot usai kasus kematian Mirna Salihin diangkat menjadi film dokumenter Hotman Netflix Paris bertajuk ungkap Escape. kejanggalan kasus kopi sianida Jadi Mirna dikabarkan singgung berulang bukti telah tahun Jessica ke-35 Wongso. tahun baru-baru ini. Pengacara kenamaan Hotman Hingga Paris beredar surat turut Jessica Wongso mengomentari di balik viralnya jersey kasus besi. kopi Dilansir dari sianida akun Jessica Instagram Wongso yang @rompigosip kembali Senin ramai 9 Oktober diperbincangkan. 2023. Seperti diketahui, kasus Dalam kopi sianida surat tersebut, Jessica Jessica Mirna Wongso menuliskan ungkapan kembali terima jadi kasih sorotan atas usai hadiah yang tayangan diberikan dokumenter oleh di salah satu Netflix sahabatnya, kembali Tami, di mengusutnya. hari ulang tahunnya. Kebenaran Jessica Hai Kumala Tami, Wongso yang bagus jadi deh pembunuh kamu dan utama lainnya Wayan Mirna terima Salihin surat aku. membuat publik Kirimnya kembali lebih praktis bertanya-tanya. kalau lewat scanner. Ternyata kasus kopi Thank you sianida banget juga ya menjadi sepatunya. perhatian Aku pengacara pakai di kondang sini kalau tanah lagi air mau Hotman olahraga. Paris. Pas kau Hotman Paris ukurannya, mengaku tapi punya jangan cara aku jitu aja untuk yang selamatkan olahraga. Jessica Kumala Kamu Wongso dari juga. penjara. Ayo Hotman Paris hilangin menuangkan malas-malasannya. Buka keraguan-keraguannya surat atas tersebut. penetapan Jessica Kumala Wongso Selain itu, sebagai Jessica juga tersangka merasa kasus bahagia karena pembunuhan Tami kopi mendapatkan sianida. pekerjaan karena Lewat perbincangan akun mengenai dirinya. Instagramnya, Hotman Paris Jessica menuangkan kemudian berharap agar kecurigaannya dirinya dapat atas kembali kasus bertemu kematian dengan Mirna sahabatnya Salihin tersebut. pada tahun Wow, jadi 2016 kamu silam. ada pekerjaan gara-gara Pihak kenal di warta grup kota WhatsApp sudah yang mengirimkan ngomongin pesan ke aku. Hotman Paris That's cool. guna Aku meminta ikut izin senang untuk kamu mengutip jadi punya pernyataan teman baru tersebut. dan bos yang baik. Nanti kita semua Dalam ketemuan unggahan ya waktu tersebut, aku Hotman udah Paris bebas, kata mengatakan Jessica. bahwa dari dulu ia sudah Tanya itu sangsi saja, dengan ia juga penetapan mengungkap tersangka bahwa dirinya Jessica dan Kumala polisi Wongso baik-baik saja atas meski berada di pembunuhan tahanan Wayan Mirna penjara. Salihin. Kalau Pasalnya, kamu mau kata kirim Hotman foto Paris, silakan tidak aja, ada boleh prinsip dilampirin beyond sama surat reasonable kamu, doubt biasanya kamu dalam kirim kasus ke rumah. tersebut. Di sini Di sudah mana kalau prinsip mau pentingnya foto dua alat mesti bukti nunggu momen untuk yang tepat. menetapkan Kalau udah tersangka foto pun kepada aman seseorang banget. sangat lemah Fotonya di dan print hanya buat berpedoman akunya dan keyakinan aku juga hakim. menghindar kamera kan. Menurut Hotman Tapi Paris, nanti di aku usahain Eropa dan ya. Amerika Don't Serikat, worry, aku baik-baik seseorang aja tidak bisa kok di divonis sini. Di sini hukuman saya berat nggak ada seperti kerjaan halnya malah Jessica jadi Kumala perawatan. Wongso Rajin apabila olahraga, buktinya selalu masih di tas kamu ragu-ragu. itu ada hobi yang lain Sehingga nggak? sebuah Suka bukti nonton yang atau bisa baca? menjerat Pungkas ya. seseorang sebagai pembunuh harus pasti Namun atau ia meminta Tami absolutely, agar tidak terlalu di mana percaya terhadap artinya media tidak yang boleh ada memberitakan hal keraguan yang sedikit pun. bukan mengenai dirinya. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Tami, Kumala jangan Wongso. terlalu percaya sama Pasalnya, berita kata di Hotman media. Paris, Aku di saksi sini ahli setiap bisa hari sibuk mendeteksi bantuin racun petugas. sianida diletakkan Gak jam pernah di berapa. kamar selain hari Padahal, Sabtu dan Minggu. saksi tersebut baru Jadi bisa yang mereka memeriksa tulis gak racun benar. beberapa Mungkin minggu mereka asal setelah tulis aja kematian biar Mirna artikelnya Salihin. diklik, kata Sehingga Jessica aneh, untuk kata Tami. Hotman Paris, apabila Terakhir, saksi Jessica Wongso ahli bisa mengucapkan tahu salam jam terima berapa kasih racun kepada keluarga tersebut Tami. diletakkan ke Ia gelas mengaku Wayan bersyukur Mirna banyak Salihin. yang peduli dengan dirinya Sebab di tengah kasus hanya yang Tuhan yang bisa menimpanya. tahu jam Thank berapa you, racun tersebut udah diletakkan ngaku ke gelas soal Wayan Mirna pikiran kamu Salihin. waktu aku baru pertama Hotman kali Paris ditangkap. menduga bahwa You're so keterangan kind, saksi tapi dibuat-buat, tenang aja, sehingga pasti sama berlalu persis kok, dengan dan waktu aku gak akan kedatangan lupa sama Jessica kalian yang Kumala malam Wongso ini, tapi di yang meja care yang banget sudah sama dipesannya. aku. Hal itu Ya oleh jam Hotman 5 sore Paris bisa diprotes lebih keras, awal atau karena terlambat menurutnya tergantung kerjaan mustahil petugas. seorang ahli Aku balik bisa lagi ke sel mengetahui untuk persis istirahat jam dan lanjut berapa lagi racun besok ya. sianida Soal tas dimasukkan ke dalam selanjutnya gelas nanti kalau ada seseorang. kesempatan dan benang yang bagus aku buat di ibu kamu ya. Tutupnya. Lebih jauh, sebelumnya Jessica Wongso menjadi sorotan lantaran diduga menjadi sosok di balik kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Kejanggalan kasus kopi sianida Mirna singgung bukti telak Jessica Wongso. Pengacara kenamaan Download Hotman Paris Tribun turut X mengomentari sekarang. viralnya kasus Menghadirkan kopi lokal sianida Jessica menjadi Wongso Indonesia. yang kembali ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, kasus kopi sianida Jessica Mirna kembali jadi sorotan usai tayangan dokumenter di Netflix kembali mengusutnya. Kebenaran Jessica Kumala Wongso yang jadi pembunuh utama Wayan Mirna Salihin membuat publik kembali bertanya-tanya. Ternyata kasus kopi sianida juga menjadi perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris. Hotman Paris mengaku punya cara jitu untuk selamatkan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Hotman Paris menuangkan keraguan-keraguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida. Lewat akun Instagramnya, Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Pihak warta kota sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sangsi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim.
Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hotman Paris juga sanksi dengan saksi ahli yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Pasalnya, kata Hotman Paris, saksi ahli bisa mendeteksi racun sianida diletakkan jam berapa. Padahal, saksi tersebut baru bisa memeriksa racun beberapa minggu setelah kematian Mirna Salihin. Sehingga aneh, kata Hotman Paris, apabila saksi ahli bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Sebab, hanya Tuhan yang bisa tahu jam berapa racun tersebut diletakkan ke gelas wayan Mirna Salihin. Hotman Paris menduga bahwa keterangan saksi dibuat-buat, sehingga sama persis dengan waktu kedatangan Jessica Kumala Wongso di meja yang sudah dipesannya. Hal itu oleh Hotman Paris diprotes keras, karena menurutnya mustahil seorang ahli bisa mengetahui persis jam berapa racun sianida dimasukkan ke dalam gelas seseorang. Ex-pegawai Cafe Oliver yakin Jessica bersalah, geram kini dibela netizen. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso turut memancing sorotan warganet. Tak hanya itu, orang-orang yang dulu terlibat di dalamnya juga memberikan respon terhadap kasus tersebut. Salah satu mantan pegawai Cafe Olivier Agustriono yang dulu menyajikan kopi kepada Mirna menjadi sorotan publik. Baru-baru ini chat dan rekaman suara diduga Agus tersebar di media sosial. Dalam isi chat tersebut, Agustriono itu mengurai responnya usai ramai publik membela Jessica Wongso. Diketahui dalam kasus kematian Mirna, Agus sempat jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Jessica Wongso di tahun 2016. Kala itu Agus diminta mereka ulang adegan saat ia menyajikan kopi Vietnamese pesanan Jessica Wongso yang konon atas permintaan Mirna. Dalam isi chat tersebut, Agus mengaku heran dengan netizen di tahun 2023 yang kini membela Jessica Wongso. Diakui Agus, ia sama sekali tidak terkecoh dengan isu Jessica Wongso tak bersalah. Sebab dulu Agus hafal betul bagaimana jalannya persidangan kasus kopi sianida tersebut. Kan ada yang jadi gue pasti gak bakal pada komen begitu, sambungnya. Dalam chat tersebut, Agus juga mengurai kecurigaannya terhadap Jessica Wongso, terutama soal gerak-gerik Jessica selama di persidangan. Lebih lanjut, Agus pun terkejut saat kini publik justru menyalahkan ayah Mirna, Edi Darmawan dalam kasus tersebut. Tak cuma Agus, Rangga sebagai pelayan Cafe Olivier pun sempat ikut dicurigai. Seperti diketahui, kasus kopi sianida ramai lagi setelah Netflix merilis film berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso hingga merajai trending. Gara-gara film tersebut, keberpihakan publik kini mengarah pada Jessica Wongso. Jasad memerah, ahli forensik kuak hasil otopsi Mirna. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin. Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Seperti diketahui, polemik soal penyebab kematian Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik setelah serial tentang kasus kopi sianida ditayangkan oleh Netflix. Sejumlah saksi dalam kasus itu kembali buka suara melalui podcast yang tayang di YouTube. Fakta yang mereka sampaikan pun masih seperti saat persidangan 7 tahun lalu. Ahli forensik Kombes Pol Prof. Dr. Somi Hastri memberikan kesaksian terkait proses otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin, yang mengatakan bahwa jasad Mirna dalam kondisi memerah, seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Melansir dari Grid, Dr. Hastri mengatakan bahwa jasad Mirna Salihin dalam kondisi memerah, sama seperti tanda-tanda jasad yang tewas karena sianida. Keadaan jenazah sudah diawetkan, terus kita ambil kesimpulan bersama tetap dibuka, terus ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu suatu zat penyebab kematian, kata dokter. Dr. Hastri pun menyebut bahwa saat investigasi ia menyebut Jessica sebagai pelakunya dan Mirna meninggal karena sianida. Ternyata, saya juga pernah bilang, saya malah waktu diwawancara, ia memang meninggal karena sianida dan pelakunya Jessica, ujar Dr. Hastri. Hotman Paris Hutapea bantah sebut Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, tapi belum pasti bersalah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atau Hotman Paris jadi sorotan sejak mengemukakan pendapat soal kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso.
Ia membantah Jessica Wongso bersalah atau terbukti melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun menurut Hotman Paris, Jessica belum tentu bersalah atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Menurut Hotman Paris, vonis terhadap Jessica Wongso tidak bisa berdasarkan keterangan opini, kesan maupun pernyataan ahli. Bila berdasarkan hal-hal tersebut, jelas Hotman akan banyak permainan jual beli vonis di sejumlah kasus yang disidangkan. Sementara Jessica Wongso mengaku terheran-heran dengan film dokumenter Escort di Netflix yang viral di media sosial. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh rekannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu diangkat menjadi film dokumenter berjudul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film dokumenter tersebut yaitu kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida yang tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu. Belakangan film dokumenter tersebut ramai diperbincangkan publik dan menjadi viral. Dalam kasus itu, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Rupanya, film yang tengah viral itu sampai ke telinga Jessica Wongso yang kini merekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Viralnya film tersebut juga membuat Jessica Wongso heran. Kedua orang tua Jessica juga belum menyaksikannya. Film tersebut juga membuat Jessica heran mengapa bisa viral sekarang ini. Sebagaimana diberitakan, nama Jessica viral setelah film dokumenter Escort Murder Kofi and Jessica Wongso dirilis. Menariknya, sebagai penonton justru merasa janggal atas vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas Jessica. Bahkan Jessica Wongso mendapat banyak dukungan dari netizen. Patahkan hipotesa ahli, pakar yakin CCTV Jessica garuk-garuk paha direkayasa. Rekaman CCTV di Cafe Oliver pada 6 Januari 2016 menjadi salah satu bukti yang membuat masa muda Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. 7 tahun berlalu, Abimanyu Wahjowidayat meragukan keaslian rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti kuat kasus sianida ini. Lantas seperti apa penjelasan salah satu pakar telematika di Indonesia tersebut? Ketika kematian Mirna Salihin disidangkan dengan Jessica duduk di kursi pesakitan, rekaman CCTV di mana Jessica menggaruk-garuk paha jadi salah satu bukti yang diajukan. Gelagat Jessica saat itu dianggap sebagai pertanda ia menaruh sianida ke minuman sahabatnya Mirna Salihin. Kini 7 tahun berlalu, rekaman CCTV tersebut dipertanyakan keasliannya. Keraguan akan CCTV tersebut muncul seiring dengan kembali maraknya kasus ini setelah difilmkan lewat judul Escort Murder Kofi and Jessica Wongso. Film garapan sutradara Rob Sixsmith tersebut menimbulkan keraguan publik Indonesia bahwa Jessica adalah pelakunya. Belum lama ini, salah satu sosok yang ikut meramaikan perdebatan soal kasus sianida ini adalah Abimanyu Wahjowidayat. Abimanyu kerap dimintai keterangan setiap kali ada